Baik, saya teruskan. Tadi saya harus blokir anjing yang muncul di beranda saya ini tadi. Ya. Puncaknya hari Minggu yang lalu ketika kami sedang beristirahat. Malam hari, setelah saya keluar untuk mengecek isi rekening saya, yaitu kartu ATM saya, di mana sebelumnya saya duga sudah diambil oleh pelaku-pelaku ini ketika mereka masuk dalam rumah ini. Lalu saya kembali ke rumah dan saya memilih istirahat. Tiba-tiba mereka masuk melalui jendela rumah saya. Mereka masuk melalui jendela rumah saya. Ini mereka dorong, mereka dobrak, ya, di kamar tempat penjemuran kain, dan pintu tengah ini sudah tertutup. Lalu mereka meminta istri saya untuk membuka. Ya, yang meminta ini adalah oknum polisi bernama Jayati Lombanua, yang mengatakan bahwa tolong buka, kami ingin berdamai. Lalu dengan polosnya istri saya membuka. Karena biasanya kalau nggak dibuka, saya selalu melarang istri. Mereka akan hipnotis istri saya, lalu akan mengikuti sugesti mereka untuk membuka pintu. Kemudian mereka masuk ke dalam kamar saya beramai-ramai. Mereka masuk ke dalam rumah saya beramai-ramai. Saya tidak tahu mereka bawa saya lewat mana, apakah pintu depan atau pintu jendela. Tapi sebelum saya dibawa, oknum polisi ini mengatakan kepada saya, saya bawa kamu ke jumpa dengan bupati, ya, supaya dia memberi penghargaan kepadamu. Saya bilang, kau tidak ada urusan dengan itu. Lalu dia menelpon ajudan bupati. Posisi bupati sekarang di mana? Lalu diberitahu bahwa posisi bupati di Pantai Kaliki sedang menemani Bapak Gubernur dan Wakil Presiden, dan Bapak Wakil Presiden yang menginap di sana. Ternyata dia lanjutkan memberi masukan kepada saya. Oke, saya antar kamu ke sana untuk bisa menyampaikan aspirasi seperti yang telah engkau sampaikan dulu. Lalu dia menelpon, yang saya dengar situ bupati menerima teleponnya, mengatakan bahwa dia menanyakan, kalian berada di mana? Lalu Jayati Lombanua ini merekayasa, oh kami lagi bergabung di sebuah kedai, lagi minum-minum. Padahal mereka berada di dalam kamar saya. Sehingga dalam suaranya bupati yakin, Bapak Bupati yakin bahwa memang benar. Dia meyakinkan. Saya berteriak terus, enggak,
Saya di kamar saya, mereka masuk melalui jendela. Lalu dengan hipnotisnya dia tenangkan saya. Akhirnya saya diam. Lalu dia mengatakan sekali lagi, gimana, setuju kalau seandainya saya antar kamu jumpa dengan bupati dan gubernur? Saya konsisten untuk tidak setuju. Mengapa? Karena itu bukan urusannya. Apalagi dia bermusuhan dengan saya. Kasusnya aja belum tuntas. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya kepada saya dan keluarga saya. Lalu bagaimana dia bisa ikut mengambil peran untuk ikut membantu membawa saya ke sana? Saya menolak habis-habisan. Lalu saya disugesti. Ada salah seorang pelaku yang masuk dalam kamar itu kemarin. Dia menyuruh saya mengangguk-angguk, mengiyakan. Lalu tanda setuju itu bukan atas kesadaran saya. Ya, begitu mereka dengar itu, tanda persetujuan saya, mereka memaksa saya mengenakan baju, lalu membawa saya keluar dan membawa ikut serta istri saya, dan anak-anak saya tertinggal di tikar 3 orang. Saya kurang tahu siapa yang menjaga di rumah. Lalu kami dibawa dengan buru-buru oleh mereka. Kami dibawa pakai mobil. Ada 2 mobil yang membawa kami. Ya. Lalu orang-orang di sekitar sini berusaha menahan. Dia katakan, kami akan bertemu gubernur malam ini juga. Sudah diminta oleh Pak Bupati. Saya bilang, itu tidak benar. Itu akal-akalan. Ya. Dan akhirnya saya minta turun, tapi dia lagi-lagi mensugesti saya sehingga saya terdiam. Lalu istri saya yang berada di satu mobil dipisahkan, ya, dipisahkan ke mobil yang satu dengan penumpangnya semua laki-laki, semua laki-laki yang pernah melecehkan dia. Mobil ini adalah mobil miliknya Safenia Gulo yang dikendarai, disetir oleh anaknya sendiri. Jadi kami tidak bisa melawan karena kami terus disugesti pada malam itu. Hingga sempat dibawa ke arah Mandehe. Lalu diputar. Kemudian kami berusaha untuk berteriak. Tapi tidak bisa berteriak dengan keras karena kami sudah disugesti. Hingga ada kerumunan orang di sana. Perkumpulan orang. Mereka tidak tahu bahwa kami atau mobil yang membawa kami sudah lewat. Mereka tidak tahu. Hingga mereka melaju dengan cepat. Lalu di mobil yang terpisah, saya mendengar teriakan istri saya. Dia dilecehkan dan diperlakukan macam-macam. Ya. Kemudian di perjalanan, Jaya Telombanua mencekoki saya dengan minuman berkadar alkohol sangat tinggi. Dia mencekoki saya dengan berulang kali sampai saya tidak sadarkan diri. Dan saya baru sadarkan diri ketika sampai di Gunung Stoli. Saya hanya bisa mendengar semua percakapan mereka. Tapi saya tidak tahu apa-apa lagi. Demikian juga dengan istri saya. Jadi begitu kami sampai di Kaliki Beach. Saya kaget. Saya sudah berada di hadapan para pejabat
yaitu Bapak Bupati Nias Barat dan juga Gubernur. Saya kaget, benar-benar kaget. Lalu dengan pandangan yang agak kurang enak, Bapak Bupati bertanya, kenapa pakaian kemauan begini? Jaya Tilombano menjelaskan bahwa dia buru-buru tadi berpakaian, tidak sempat berpakaian rapi. Lalu saya memperjelas, mohon maaf, saya diambil dari tempat tidur saya, Pak. Saya justru dipaksa berpakaian, lalu dibawa ke sini. Saya tidak sadari udah sampai di sini. Ya. Katanya saya akan menyampaikan aspirasi. Oke, nggak apa-apa, karena sudah terlanjur sampai ke sini, saya sampaikan. Jadi beberapa hal saya sampaikan. Di kesempatan itu juga saya melaporkan bahwa saya posisinya sedang disandera. Ya. Sehingga saya meminta bantuan kepada orang-orang yang berada di sana, termasuk Bapak Gubernur. Bapak Gubernur sudah menyuruh stafnya untuk mencatat semua siapa pelaku-pelaku yang telah saya sebut namanya. Dan ada juga beberapa teman-teman saya seorganisasi yang berada di lokasi. Mereka menyaksikan dan kaget dengan apa yang ada di hadapan mereka, yaitu saya sendiri. Lalu saya dengar bahwa di saat itu juga saya sudah lupa bahwa istri saya sudah dibawa. Lalu saya dengar dari percakapan di telepon, satu orang dari pelaku ini membawa handphone, memberitahu saya bahwa istri saya sudah dibawa ke sana. Lalu saya tanya, di mana istri saya? Di mana istri saya? Rupanya mereka sudah sembunyikan di mobil. Di mobil yang satu. Yang dikendarai oleh Jurdil Gule. Itu dalam kondisi tidak sadarkan diri. Baru dibawa ke dalam. Setelah dipaksa oleh Bapak Gubernur, demikian juga Bapak Bupati untuk membawa istri saya ke dalam. Lalu saya ceritakan apa yang kami alami, yang sebenarnya Jaya Tilombano ini dia hanya mencari nama, ya, bukan untuk membantu saya. Dengan tujuan juga dia bertemukan saya dengan Bupati dan meminta Bupati untuk memecat saya. Memecat saya dari ASN. Kan saya katakan kepada Pak Bupati waktu itu, silakan saja Pak, pecat. Ya, karena si Jaya ini lebih tinggi jabatannya dari Bapak. Silakan. Ya. Kemudian sejak berada di kamar saya, dia sudah punya niat untuk mencari keuntungan, yaitu supaya dikasih uang transportasi oleh Bapak Bupati. Dan benar juga, dikasih oleh Bapak Bupati. Lalu saya mengatakan, tolong kembalikan kepada Bapak Bupati. Kembalikan. Ya. Kalau memang niat membantu, jangan minta uang transportasi. Terlalu rakus, tamak. Lalu ternyata niat utamanya adalah bagaimana bisa berdamai dengan dia. Lalu Bapak Bupati menanyakan kepada saya, apa yang kau inginkan, kemauan? Saya menginginkan ada tindakan secara hukum kepada orang-orang ini. Sekarang juga saya mau ke Polres bersama dengan istri saya. Lalu ada petugas yang mengawal Bapak Gubernur ikut membantu, ya, untuk mengantar saya ke
Polres Nias, tetapi ini dihalangi oleh Jaya Lampanua dan orang-orang yang bersama dengan dia. Jadi kejahatan mereka ini sudah berada di puncak, Dan disinilah saya tahu bagaimana dulu mereka menyandera istri saya hingga dipaksa untuk pergi ke seberang dan tidak sadarkan diri ketika dibawa dari Medan sampai ke Sibolga. Ya, tidak sadarkan diri ketika dia dilecehkan hingga sampai ke Nias. Lalu disuruh kembali lagi ke sana. Baru nanti saya minta untuk kembali dengan saya mengirimkan biaya tiketnya. Ya, sehingga tanggal 16 Agustus istri saya kembali ke sini. Dan kasus ini sangat besar. Sebenarnya kapasitasnya sangat besar. Tapi sayangnya hanya ada segelintir orang yang bersedia membantu saya. Ya. Yang lainnya hanya bisa menyaksikan saja, tidak mau disalahkan. Bahkan mengharapkan keuntungan dari saya jika saya butuh bantuan mereka. Akhirnya saya berjalan sendiri. Ya. Dan inilah pengalaman hari Minggu yang lalu yang membuktikan bagaimana para pelaku ini menyandera istri saya, lalu mereka membawanya tanpa disadarinya. Itu yang terjadi. Lalu saya meminta Jaya Lampanua untuk membawa saya ke Polres, karena menurutnya saya adalah tangkapannya. Saya ditangkap dengan dugaan positif narkoba. Saya bilang bawa saya ke Polres, nanti saya diperiksa. Kalau memang positif ya terbukti ya silakan. Jerat saya, silakan. Ya. Lalu pada akhirnya dia mengiyakan, lalu saya dibawa ke dalam mobil secara paksa. Di mana posisi istri saya dipisah lagi dari saya. Kemudian mereka membawa saya menuju ke arah Polres. Ternyata tidak berbelok ke Polres Nias. Bahkan ada orang yang mengikuti kami, yaitu teman-teman saya juga. Ternyata mereka membawa saya hingga sampai ke Onohada atau kilometer 26. Di situ mereka mampir. Lalu dia sok baik, si Jaya Lampanua ini mentraktir semua orang-orang yang ikut dengan dia dan juga saya. Lalu mengatakan bahwa silakan makan. Kamu dalam keadaan sakit. Ya memang benar. Setelah saya dicekoki minuman yang kadar alkoholnya sangat tinggi, saya jadi sakit. Dan saya sudah mengaku itu di hadapan Pak Bupati dan juga di hadapan Pak Gubernur. Waktu itu. Ternyata istri saya sudah dibuat tidak sadar lagi. Dan masih disimpan di dalam mobil yang satu. Dan di situ juga saya sudah dibuat lupa bahwa istri saya masih dibawa bersama dengan saya. Lalu pemilik rumah bertanya-tanya, ada apa ini? Saya langsung cerita secara belak-belakan. Pemilik kedai makan. Saya mengatakan mereka ini adalah teroris. Dan saya sudah laporkan semua orang ini. Saya sudah laporkan.
Ya, selain saya, korban mereka adalah istri saya. Lalu saya teringat, di mana istri saya? Nah, baru mereka bawa ke dalam istri saya. Baru mereka sadarkan. Lalu saat itu juga Jaya Telombanua masih meminta damai dengan saya. Saya mengatakan, saya tidak akan pernah damai dengan kamu. Loh, kenapa berulang kali meminta saya damai? Tak usah. Pertanggungjawabkan secara hukum. Itu aja. Ya. Jadi kalau tidak mau bertanggung jawab, jangan jadi polisi. Harusnya kamu itu teladan. Sama sekali tidak ada itikat baginya untuk bertanggung jawab. Lalu dia menelpon Bupati. Kemauan tidak mau makan, Pak Bupati. Dari tadi uang tadi dikasih Pak Bupati untuk membeli makan. Ini kami sudah beli makan dan dia tidak mau makan. Saya mengatakan, saya tidak mau makan dari uang itu, Pak. Uang itu dia dapat dengan menyiksa kami, dengan merendahkan kami, dengan menghancurkan harga diri kami. Hingga di hadapan bapak-bapak di sana tadi. Itu yang dia lakukan. Lalu saya mengancam, bagaimana yang terbaik? Bawa kami pulang atau, karena mereka mengatakan kami tidak akan bawa pulang kalian kalau seandainya tidak mau berdamai dengan kami. Bawa kami pulang, saya mengatakan bawa kami pulang atau saya berteriak terus. Lalu saya berteriak. Hingga akhirnya ada orang-orang yang datang di sana. Lalu menganiaya saya. Menganiaya saya hingga saya pendarahan. Waktu itu. Saya pendarahan. Mereka salah paham. Ya. Ini disaksikan oleh istri saya sendiri. Barulah mereka buru-buru untuk membawa saya ke Nisparat. Lalu di Sungai Oyo, mobil ini ditahan oleh orang-orang tapi tidak berhenti. Dua mobil ini tidak berhenti. Mereka bahkan mengancam menabrak orang-orang yang berada di hadapan mobil itu. Itu yang terjadi pada saat itu. Kemudian istri saya secara terpisah dibawa oleh mobil yang dikendarai oleh anak sapinya kulit bernama Jordi. Saya tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan di sana. Ya. Dan saya dibawa ke rumah mertuanya, Jaya Telombanua ini, yaitu di Mandehe. Itu bertemu dengan mertuanya. Ketika mertuanya akhirnya kesal, lalu menyuruh untuk membawa saya lagi ke sana, ke Lelegolo. Bertemu dengan orang-orang yang berkumpul tadi di rumah di depan itu. Ya. Dengan berbagai macam mereka lakukan untuk memberi masukan kepada saya supaya saya bisa damai dengan mereka. Saya sudah bertahan. Kalau tidak mau bertanggung jawab, jangan pernah minta damai dengan saya. Ya. Akhirnya saya tanya di mana keberadaan istri saya. Istri saya sudah mereka kembalikan ke rumah dan saya tidak tahu apa lagi yang mereka lakukan. Ya, dilecehkan atau bagaimana, karena mereka sudah punya menguasai hipnotis, jadi mereka bisa saja membuat tidak sadar. Nah, satu hal dulu bahwa di Onohada ketika kami berangkat, karena saya tidak berhenti berteriak, lalu mereka mengambil bius dari mobil yang satu yang sudah mereka tuang di kain
lalu menutup hidung saya, dan di saat itu juga saya langsung kehilangan ingatan. Demikian juga istri saya. Nah, mereka gunakan bius. Nah, inilah perlengkapan-perlengkapan mereka ini dalam menculik kami. Jadi kemungkinan besar kalau mereka menculik orang lain, maka mereka akan lakukan seperti kami ini. Mereka akan lakukan seperti kami ini. Tujuan mereka hanya satu, yaitu supaya mereka ditakuti dan kejahatan mereka tidak akan dibongkar. Tidak akan dibongkar. Nah, dari semua pengalaman yang saya alami hari Minggu itu, maka saya buktikan bahwa mereka ini walaupun tidak didukung dengan bukti-bukti yang saya miliki, karena handphone saya sudah ditinggal di rumah di sini, saya tidak dibiarkan membawa handphone. Ya, saya kurang tahu bagaimana dengan orang lain yang berbaik hati untuk merekam. Ya, kejahatan mereka ini bermodalkan hipnotis dan obat bius ini. Ini dia. Jadi semoga penegak hukum segera mengamankan orang-orang ini, karena selain kami, saya yakin akan ada banyak korban-korban lainnya. Ya, siapa yang berseteru dengan mereka, mengkritik mereka, tidak senang dengan mereka, mereka akan perlakukan sama. Dan satu hal yang terakhir, saya curiga dengan penyidik saya, penyidik kasus yang telah saya laporkan ini. Semalam kami datang ke Polres bersama istri. Coba bayangkan itu, kami datang sore-sore. Saya telepon, tidak diangkat. Lalu saya komunikasi dengan salah seorang teman yang telah membantu saya. Lalu saya putuskan untuk pulang ke kampung, dan ternyata tadi pagi ada yang masuk ke dalam rumah ini. Saya dengar namanya karena dia samarkan diri dengan hipnotis, yaitu Famati Gule. Rupanya dia ada di kantor Polres malam, tapi sengaja tidak mengangkat telepon saya, lalu dibalas pada malam hari bahwa dia lepas dinas. Dan baru hari Jumat besok dia datang. Dan besok saya usahakan datang bersama dengan istri saya, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun besok. Saya dalam keadaan sakit, cuaca buruk, saya akan tetap datang. Saya tidak peduli. Ya. Ini kejahatan yang telah menyiksa hidup kami selama bertahun-tahun. Dan sepertinya mereka semakin merajalela karena tidak ada tindakan apapun, mulai dari pemerintahan desa, ya, sampai pemerintah daerah. Tidak bisa bertindak. Ya. Dan seterusnya, saya berharap dukungan dari berbagai pihak supaya segera mungkin para pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka dan bisa terjerat untuk bisa diproses secara hukum. Ya, ini sudah sangat meresahkan, dan kehidupan kami di keluarga ini tidak tentram sama sekali. Pintu rumah kami tidak bisa terbuka dengan bebas. Tidak bisa terbuka dengan bebas karena mereka menyerobot masuk. Ya. Itulah yang saya sampaikan pada sore hari ini. Dan di siaran langsung ini saya mohon maaf, ya, jika seolah-olah saya kelihatan seperti mengumbar keluh kesah di media sosial. Tapi apa boleh buat, ketika orang lain tidak bisa memberi solusi, maka terpaksa saya menggunakan media sosial ini. Saya akan lanjutkan nanti kalau seandainya ada waktu lagi. Terima kasih.